Halo teman-teman, salam sehat, berkah dalam. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan teman-teman aku akan membacakan Injil, akan memberikan renungan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Oh ya, sebelum membacakan Injil dan mendengarkan renungan, alangkah baiknya mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah adalah kasih. Marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami saat ini. Izinkanlah kami, hamba-hambamu ini, membacakan Injil-Mu dan mendengarkan renungan dari sesama kami. Kiranya Injil-Mu ini dapat bermanfaat bagi kami semua yang sedang menghadapi wabah ini. Semoga Roh Kudus-Mu dapat membimbing kami dalam menghadapi wabah ini untuk menyongsong masa depan kami. Doa yang kurang jauh dari sempurna ini kami aturkan dengan pengantaran Yesus Kristus jauh sama kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, jadi kali ini aku akan bacain ayat Alkitab buat kalian dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Singkat, bacaan dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 tadi bercerita tentang Yesus yang berjalan di atas air. Jadi diceritakan jika para murid mendahului Yesus bertolak ke seberang dengan menggunakan perahu. Lalu Yesus menyusul para muridnya kira-kira pukul 3 malam dengan cara berjalan di atas air. Melihat itu, para murid merasa ketakutan karena mereka berpikir jika itu hantu dan bukan Yesus. Nah, untuk membuktikan bahwa itu benar Yesus dan bukan hantu, Petrus, salah satu murid Yesus, meminta Yesus agar membuatnya dapat berjalan di atas air juga. Dan Yesus pun mengabulkannya. Petrus pun mulai berjalan di atas air. Namun, lama-kelamaan ia jatuh karena merasa takut. Yesus yang melihatnya pun segera menolong Petrus agar ia tidak tenggelam. Nah, bacaan tadi mengajarkan kita satu hal penting, yaitu rasa percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, entah kita sadar ataupun tidak sadar, seringkali kita bersikap seperti Petrus yang kurang percaya akan kuasa Tuhan. Seringkali kita takut akan masalah yang sedang atau akan kita lalui. Entah itu masalah pendidikan, entah itu masalah pertemanan, entah itu masalah keluarga ataupun keuangan. Seringkali kita merasa cemas. Seringkali kita merasa takut akan hal-hal itu.
Padahal kuasa Tuhan selalu bekerja bersama kita. Tuhan selalu membimbing langkah kita. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Nah, bacaan tadi mengajak kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita padanya, dan berpegang teguh pada kuasa-Nya. Kita harus percaya padanya, percaya akan kekuatan-Nya. Jika kita percaya kepadanya, maka kuasa-Nya akan bekerja dalam hidup kita. Dan semua masalah itu dapat kita lalui dengan baik. Karena bersama dengannya, kita akan menang. Sekian renungan pada kesempatan kali ini. Waktunya kita menutup dengan doa. Oke, setelah kita mendengarkan renungan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat serta penyertaan-Mu yang telah melindungi kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah membimbing kami dalam mewartakan kasih Allah serta mewartakan Injil Allah dan juga membagikan renungan kepada teman-teman. Semoga kita dapat merenungkannya kembali dan kita dapat berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya Bapak. Dan terima kasih juga atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat dan juga tidak dalam keadaan yang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau bimbing kami, lindungi kami, dan jauhkanlah kami dari kuasa kegelapan serta kuasa yang jahat ya Tuhan. Doa ini kami haturkan dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Santo Yosef, lindungilah dan doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman.